Tahun. Tahun berapa ya? Aku di Pontianak loh lah. Bukan kita dikirim ada orang. Dia anak mana kan ayam. Sampai. Berapa? Terus sini aja kak, kan ada tangganya situ. Iyalah. Sama kalau di Majirin juga sama Majirin bedanya ini orang Apa? bedanya belawang di sini langsung jadi nenggaring kada kali-kali lagi iya langsung tapi penyerang dia lah ya tapi ini bagian masih enak lah turun aja Ini anak kalau begini ada kayak sumur pak oh bang nanti di kolak-kolak. Ini mau lihat nih apa? isinya berapa? Pakarnya, nafkahnya berapa? Muhimmat. Satu kalau nang mau pengulangin itu susunnya mana? Banyak di dia tadi kan, ribahnya kantoran laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para ustadz, wabil khusus rombongan dari Al-Ustadz dari Ibnu Amin, yang kami hormati dan kami muliakan para ustadz yang berhadir di tempat ini dan yang kami cintai para santri sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya juga sehingga kita bisa bertemu bertatap muka di tempat ini dalam rangka bersilaturahmi
kami dari Pondok Pesantren Ibnu Amin dengan para ustadz dan para santri yang berada di Pondok Pesantren Al-Muhajirin bersama Al-Muhajirin. Salawat serta salam semoga terlimpah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Mengangkat oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang tidak bisa kita miliki kecuali kita harus menuntutnya. Menuntut ilmu menurut penjelasan daripada Sayyidina Ali ada beberapa syarat kita mendapatkan ilmu. Pertama adalah diantaranya kita harus sabar di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita ada sabar menuntut ilmu ini bisa berhenti. Nah, jadi harus sabar. Kalau di Al-Muhajirin sana, kalau musim hujan, musim nyamuk, banyak panar nyamuk. Siapa yang biasa di Muhajirin di sana, karena dekat dengan sawah Paumaan banyak di situ. Tahun di sini belum terkamu lagi musim hujan. Nah, jadi kita harus sabar, menahani peraturan, menghafal pelajaran, harus sabar. Kemudian dan juga harus panjang masanya. Jadi kita menuntut ilmu itu harus lama masanya. Tidak mungkin kita menuntut ilmu sehari, 2 hari, sebulan atau setahun sudah menjadi orang yang alim. Tidak mungkin. Jadi harus menuntut ilmu tulis zaman, panjang masanya. Panjang masanya. Dalam masa yang panjang inilah yang kita harus sabar. Kemudian lagi juga di dalam menuntut ilmu itu harus memiliki sangu, memiliki modal sangu. Tapi sangu ini bisa dijadikan yang kedua. Sangu itu yang pertama adalah kemauan. Di mana ada jalan, di situ ada. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Biasanya seperti itu. Ada kemauan, ada jalan. Nah, kemauan ini harus kuat. Kita tanamkan di dalam menuntut ilmu. Biasanya kalau kekuatan kita dalam kemauan ini ada jalannya, yang walaupun sangu ada banyak. Sangu dalam arti duit. Nah, kita memang harus memiliki duit, beres pipi untuk makan. Kalau dulu di Pamangke masak sendiri, zaman dulu, zaman kami. Sekarang ada masak sendiri lagi, bayar SPP aja 390 sudah dijamin makan 3 kali sehari. Kemudian menuruti papadahan guru. Jadi kalau guru memadahi harus dihafali, dimuatalahi, menuruti dengan peraturan dan sebagainya. Mesti kita mentaati apa perintah guru.
Kalau kita kada menuruti perintah guru, maka kita akan kemungkinan mendapat hasil yang tidak memuaskan atau bisa tidak berhasil. Ada 3 syarat keberhasilan orang yang belajar. Pertama adalah kesungguhan daripada murid. Kada pengulir. Yang kedua adalah kesungguhan daripada gurunya. Gurunya yang senantiasa memperhatikan dengan muridnya. Yang ketiga adalah kesungguhan daripada orang tuanya, jika masih ada. Bila yang 3 ini sama memperhatikan pelajaran, maka murid itu akan berhasil. Kalau hanya guru yang rajin, muridnya pengulir, kan kawan juga. Ya bisa di pesantren ini karena anak asalnya kada bisa guring bisukan, 4 guring bisukan. Nah, jadi lalu membantat ngarannya. Muridnya sungguh-sungguh, sudah sekalinya gurunya pulang, kada tapi masuk, kada tapi mau mengajar banyak parai. Iya juga. Gurunya sungguh, muridnya sungguh, kuitannya pulang kada tuh memperhatikan duitnya, biaya bisa menyebabkan pelajaran berhenti juga. Jadi harus ada 3 kesungguhan. Sungguh muridnya, sungguh gurunya, sungguh orang tuanya. Lebih kalau umpamanya ada lagi kesungguhan orang yang memperhatikan pesantren kita. Donatur misalnya yang selalu memperhatikan. Nah maka kalau sudah ketiga golongan, 3 orang memperhatikan, tambah lagi dengan donatur yang memperhatikan, itu nanti kita pada hari kiamat setelah syafaatul uzma, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada gurunya memberikan syafaat kepada muridnya, muridnya memberikan syafaat kepada gurunya, dan orang yang pernah dibantu kita yang berada di pesantren dibantu oleh donatur, maka kita bisa memberikan syafaat kepada donatur tersebut. Anu kami itu ada bahagian kisra, ini itu bahagian kisra. Menolong orang bahagian kisra, menolong menjalurkan dana untuk pemerintah. Terkadang kami ditawarinya. Ujar si kisra tadi, "Bun pian apa ada nih? Nang hendak diajarkan ulah aja proposal, kada ulun pun memberi ulun hanya menjalurakan aja supaya kayaknya dikiau oleh bubuhan pian ya kayaknya di akhirat bisa aja jurun ini." Nah kayaknya dia orang sekong mengiau ke sini aja. Bila kita nih kesusahan di negeri akhirat kayaknya dikawai oleh bubuhan pian ini aja, artinya bubuhan nang dibantu nih. Nah jadi kami minta kiawakan aja jadi akhirat kayaknya supaya banyak nama awai kasini kita masuk surga kasini. Nah itu. Jadi beberapa syarat yang keberhasilan yang akan kita capai itu harus kita lalui. Harus sabar dalam menuntut ilmu. Harus kita panjang waktunya. Kadang mungkin kita mengaji sebulan 2 bulan sudah alim, ada mungkin menuruti perintah guru. Ini ada 6 tuh, ada lagi nangka 6, nangka 4, nangka 5, nangka 5, nangka 6. Jadi Sidna Ali itu menjelaskan ada 6 syarat orang bisa berhasil di dalam belajar. Perlu ingat ada 4.
tamak. Nah, ini artinya tamak apa? Tamak itu hendak terus lawan ilmu. Jangan kita berhenti, misalnya ujar kita, aku jangan ngaji ingin setahun aja. Nah itu kada tamak lawan ilmu. Ingin putamimah aja, bisa lagi kada sono panawah. Fikihnya kada tahu, tauhidnya kada tahu. Nahunya gin bilang bebaya ada. Kada bisa baca kitab. Pokoknya bercita-citalah setinggi-tingginya. Dan itu akan mudah kita capai. Yang walaupun yang kita lalui itu berat. Memang menuntut ilmu itu berat. Bagi yang diberat-beratkan. Tapi kalau kita melaluinya dirasa mudah-mudahnya, dimudahkan. Artinya anggaplah pekerjaan yang susah itu dengan mudah. Jangan pekerjaan yang mudah dianggap susah, yang susah dianggap susah lagi. Anggaplah pekerjaan yang susah menjadi mudah. Dahulu pernah di pesantren itu mengolah sungai sepanjang 300 meter. Mungkin ingat ya, 300 meter itu luasnya 3 meter ya kalau salah. 6 meter. Kalau ditampuk lawan alat berat, itu mudah sekarang. Bahari on cakrop. Nah, betul on manual aja. Maka sampai Subang berdiri karena sungai itu melingkar dan menyeniar rimbah mengakat ke tanah pesantren. Jadi supaya jangan rimbah, maka diulahlah sungai, mahantas sungai dari jalan itu. Saya kira-kira sungai itu jangan merimbahkan lagi. Lalu diubah. Pengasuh itu membaca syair. Sering mau membaca syair. Pekerjaan kita ini berat. Tapi anggaplah yang berat itu kita mudah-mudahkan. Di dalam kitab Mutamimah ada berbunyi kalau ada salah, menyata salah dibujurakan. La astasilan nasabba atau udrikal munah, itu kan? Nah, la astasilan nasabba atau udrikal munah. Anggaplah mudah pekerjaan yang susah sehingga kamu akan mencapai yang dicita-citakan. Tuntung 300 meter tembus, gotong royong siang malam, besokan, kamarian, malam. Nah, itu. Wah ini kan dari rimbah lagi. Sungai itu sudah di Sungai Ganal. Padahal asalnya berapa meter? 6 meter, ada 6 meter. Kalau saja memang tapi kita rimbah. Jadinya sungai itu mengangkat. Akhirnya kada rimbah lagi nang asal. Nah, kita menuntut ilmu adalah susah payah, tapi anggaplah mudah. Kalau kita sudah kita jalani mudah. Mudah-mudahan kita dimudahkan juga oleh Allah menuju jalan surga. Man salaka tariqan apa namanya? Man salaka tariqan fi talabil ilmi kan? Ya kami sufihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke dalam surga. Jadi kita mudah-mudahan menuntut ilmu adalah amal ibadah kita. Selagi fardu ain kita menuntut ilmu ini dan itu menjadikan amal ibadah. Jadi Imam Ghazali kalau orang itu kadang-kadang di ilmu itu menunjukkan itu adalah sakit jiwanya. Makanan jiwa kita adalah ilmu dan ibadah, amal kebaikan. Jika orang kadang-kadang sembahyang, ilmu kadang-kadang, nah apa syarat kebaikan kadang-kadang? Berarti jiwanya sedang sakit yang perlu diobati. Jangannya ada obatnya, datang ke dokter, dokternya tidak ada dokternya. Dokternya hanya kita menuntut ilmu. Bila kita mau menuntut ilmu, berarti jiwa kita sudah terobati. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin Anda disubian menambahiakan. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati
berataan perguruan kita yang ada di hadapan kita, di muka kita. Kita doakan berataan mudah-mudahan sedikit panjang umur, sehat. Kemudian para santri yang berbahagia, di sebelah kanan ulun ini kan Pak Haji Ishak nang mau kepakan tanah. Kita doakan mudahan ini jadi amal jariah untuk keluarga beliau sepanjang masa. Don sedikit aja hendak menyampaikan lawan adim-adim yang hanya masuk ini. Pian-pian di sini alhamdulillah bersyukur pondoknya kada di tengah hutan, di pinggir jalan raya. Ada cabang pemangki juga namanya kurang lebih setahun juga berdiri di Pulau Panci, Kota Baru. Ulun sudah 2 kali ke sana menjamu di hutan saja. Santrinya besar gila. Ini bertujuh. Ulun bilangan 9, bilangan 7 ini. Kalau 7 ini ulun ingat, mun kada salah, ulun pernah membaca itu pondoknya Kiai Hasyim Asy'ari. Santri pertama tuh 7 orang. Jadi buan pian yang bertujuh nih, jangan kalau punya rasa ujar orang kita Banjar kehawayan, jangan. Jadi kami berharap mudah-mudahan 7 ini kena akan menjadi 7 orang guru yang membantu di sini kena. Jadi yang bertujuh ini berhimat belajarnya, dan alhamdulillah sistem sudah disepakati, sistemnya kayak pemangki kelan. Nah, jadi adik-adik para santri yang bertujuh, kami berharap pian berjuang karena insya Allah 7 orang yang pertama ini kami berharap ini jadi kader yang akan membantu untuk selanjutnya. Karena insya Allah kalau kita melihat pengarannya posisi tempat ini dan lain sebagainya, insya Allah ini pesantrennya akan berkembang. Nah, cuma malah bergamat dulu karena membelaju kalau ada muat asramanya entah aja insya Allah. Karena ulun melihat yang di dalam hutan kawan ulun tadi itu 9 tahun pertama. Ini masuk pulang sudah 16 di hutan, jujur di hutan. Asalnya listrik aja menyambung pakai tali itu jauh banget. Jadi waktu ulun ke sana, yang pertama ulun lihati kemana mencari baju mandian. Melihat pengelolaan dibangun itu, sekalinya alhamdulillah ada orang yang bisa iksa saja, diiksakan, diulah ada pengaruhnya semacam ini lain kenal pada apa orangnya pada pengaruhnya apa? Waduk. Jadi diulahkan waduk, lumayan dalamnya pakai iksa. Alhamdulillah kemarau tahun dahulu di kampung tuh kehabisan baju beratan. Di situ banyunya masih kawasan primandian dan orang kampung malah minta banyunya ke situ. Nah, jadi artinya susah di sana pada di sini kan gitu nah. Tapi alhamdulillah di sini banyunya orang lihatin lancar-lancar aja juga. Sekalipun ada warna sedikit lah. Nah, warna sedikit tuh kata Bapak. Semakin lama antisipasi itu ada calon mangga sana pulang penampungan banyu. Jadi itu karena wilayahnya penampungan banyu ada pengalaman kawan di sana. Banyu nang kuning itu disedot ke pulang itu ditampung buat dikaporet. Esoknya banyunya jadi kayak banyu PDAM. Itu bisa disedot untuk yang nambah tapas untuk mandi. Ada bapak kuning-kuningnya bukti awaknya yang kuning-kuning. Ada bapak. Nah, itu aja ular nambahkan lah adik-adik nomor 7 ini berhimat lah. Berniat mengaji seruntungnya, nah, karena insya Allah supaya jadi kader pertama yang akan membantu di sini kita. Itu aja tambahan sedikit dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada di sini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para tanda, para kiai, para ustadz yang telah sudi berkunjung ke tempat ini.
Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga nanti dalam perjalanan Kanda, para kiai, para ustaz mendapat keselamatan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.